Tujuan Alkitab diberikan kepada manusia dan diterjemahkan. Inilah penjelasannya. Di dunia ini terdapat lebih dari 6.000 bahasa yang digunakan oleh miliaran umat manusia. Dan Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 600 bahasa. Sedangkan kitab Perjanjian Baru atau hanya beberapa bagian dari Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.500 bahasa lainnya. Dan saat ini diperkirakan masih ada 1,5 miliar orang yang belum memiliki Alkitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa utama mereka. Padahal dengan diterjemahkannya Alkitab ke dalam bahasa lokal setempat, maka isi atau maksud dari ayat-ayat yang tertulis di Alkitab itu pastinya akan lebih mudah untuk dapat dipahami oleh para pembacanya. Sehingga mereka dapat mengetahui kebenaran Alkitab dengan cara lebih mudah dan lebih baik. Menurut Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, tujuan Alkitab diberikan kepada seluruh umat manusia itu adalah antara lain: 1. Alkitab ditulis itu adalah supaya menjadi sebagai saksi bagi pekerjaan Allah dalam sejarah dan rencananya untuk menebus manusia yang telah jatuh karena dosa, serta untuk mengajar setiap orang ke dalam kebenaran. 2. Tuhan mau menyingkapkan pemikiran dan gagasannya yang dapat terlihat melalui kata-kata atau bahasa manusia. 3. Melalui Alkitab Allah menyatakan telah memilih suatu bangsa pilihan untuk menyampaikan pekabarannya kepada semua orang dengan menebus Israel dari tawanan di tanah Mesir, yang secara rohani dapat memiliki makna bahwa Allah akan menebus umatnya dari tawanan dosa di dunia ini. 4. Melalui Alkitab diceritakan bagaimana Allah mengizinkan bangsa itu untuk menyampaikan firman-Nya melalui bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani. Meskipun sebagian Alkitab yaitu Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Aram yang mirip dengan bahasa Ibrani. 5. Kemudian dengan adanya kebangkitan kebudayaan Yunani, lalu kitab Perjanjian Baru disampaikan melalui bahasa Yunani sebagai bahasa universal di seluruh dunia pada waktu itu. Dan faktanya ada juga kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Pada permulaan abad Masehi, bahasa Yunani itu bersifat universal atau sebagai bahasa internasional. Maka hal itu memungkinkan bagi para rasul dan gereja awal untuk menyebarkan pekabaran Injil lebih jauh dan meluas dengan semangat misionaris baru setelah kematian Kristus. Dan kemudian dalam bahasa tersebut, barulah Rasul Yohanes memberikan kesaksian akan firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya. Tertulis dalam Wahyu 1 ayat 2. Sehingga pekabaran Injil pun dapat semakin meluas dan diterima oleh orang-orang ketika dikabarkan dengan bahasa universal tersebut. Jadi demikianlah caranya Alkitab menunjukkan kesinambungannya sebagai saksi dan kesaksian yang dituliskan oleh penulis Alkitab pertama hingga yang terakhir, yang mereka semua ketika menuliskannya adalah diilhami oleh Roh Kudus.